dengar debat terus yang dari tadi yang nggak ada ujung pangkalnya. Gini aja, Dit. Saya tanya sama kamu. Benar nggak Muhammad sendiri melarang menuliskan apapun dari dia kecuali Quran? Dulu sebentar dulu, jangan melebar dulu. Tadi kan dulu, jawab dulu. Sebentar, gini. Ini nggak melebar, nggak. Karena kita debat kusir terus. Gini, Bams, saya tanya kamu, Bams. Kembali ke Yohanes ayat 1. Bams, jujur kamu, Bams, saya tanya. Benar tidak Muhammad melarang apapun ditulis kecuali Quran? Jangan melebar dulu. Fokus enggak, tadi. Ini nggak melebar karena kita dari tadi ngomong kosong. Dari tadi dengar dulu. Dari tadi kita omong kosong terus, ngomongin hadis sementara yang Kristen nggak percaya hadis, ngomongin Bible sementara yang Islam nggak percaya. Sekarang gini aja lah, pakai akal sehat aja. Benar tidak Muhammad melarang apapun ditulis yang keluar darinya kecuali Quran? Jawab dulu. Oh, melebar itu. Tadi belum selesai. Saya tampilkan ayatnya. Sebentar, saya tampilkan ayatnya. Biar kita nggak debat kusir. Sebentar, biar kita nggak debat kusir. Dengarkan dulu. Edi suka melebar soalnya. Ya, diceritakan dari Abu Sa'id. Sofiatul juga bicara masalah Yohanes ayat 1, silakan bebas. Sebentar, bahwa Rasulullah bersabda. Perhatikan ini. Jangan kalian menulis dariku, ya. Jangan kalian menulis dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Pertanyaan saya sama kamu, Dit. Perintah Muhammad ini dilaksanakan nggak sama umat Muslim? Jawab dulu tuh. Biar nggak dapat kusir. Udah melebar. Bukan melebar, gini loh. Nggak paham apa istilah melebar. Justru gini, kamu bikin cerita-cerita tentang Muhammad ketemu Jibril di ini, itu sebenarnya perintah Muhammad. Yohanes ayat 1, Dengarkan dulu. Tadi Piong 77 abang saya ngomong tadi, di mana dalil saksinya bahwa Muhammad ketemu Jibril. Sekarang daripada debat kusir panjang lebar nggak jelas ujungnya, jelaskan saja, betul tidak Muhammad melarang, bahkan menyuruh menghapus apapun kecuali yang keluar darinya kecuali Quran? Jawab itu. Dilaksanakan nggak itu oleh umat Muslim? Jadi Yohanes ayat 1 adalah ayat palsu. Melebar kemana-mana, Bams. Ya di sini tidak boleh menghujat, ya. Di sini kalau menghujat langsung saya kick. Gini loh. Simple, biar nggak usah debat kusir, udah capek kita debat terus, ya. Apakah perintah Muhammad untuk menghapus apapun yang keluar darinya kecuali Quran itu dilaksanakan oleh umat Muslim? Saya tampilkan lagi hadisnya biar dibilang nggak omong kosong. Perhatikan ini, ya. Barang siapa, ini Muhammad yang ngomong nih, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Saya tanya, apakah perintah Muhammad ini sudah kalian laksanakan atau belum? Jawab. Melebar itu. Balik ke tema dulu. Artinya gini. Sebelum kamu melanjutkan, artinya gini. Apakah cerita-cerita tentang Muhammad ketemu Jibril dan lain sebagainya itu, apakah itu ada karena kalian tidak melaksanakan perintah Muhammad yang mengatakan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya? Apakah karena perintah Muhammad ini tidak kalian laksanakan sehingga muncul cerita macam begitu? Silakan. Ya di sini melebar terus atau tema satu belum. Gini Adis, bukan melebar. Ini bukan melebar. Mana Sofiatul mau karungin? Mana Sofiatul? Itu Edis itu ada Pak Dani yang ganti saya, soalnya daerah saya sudah maghrib Edis ya. Mana Sofiatul katanya mau karungin Muslim mana? Kurang mempesona. Kurang mempesona nih Aditya nih. Kurang mempesona. Bro, kita Islam itu bukan hanya mengaku beriman. Oke. Silakan. Enggak, saya bercanda. Saya bercanda Aditya. Selamat petang semuanya dan salam mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa tanyakan sama ustadznya nanti ya kenapa itu ayat 1
Bams, itu Bams, diambil Bams, dari Bams, dengarkan dulu Bams, Bams, dengarkan dulu Bams. Nggak usah bahas Yohanes, kamu nggak percaya kok dengan itu, ya? Kamu nggak percaya dengan itu, kamu percaya nggak dengan Yohanes? Saya tanya dulu. Nih, di Alkitab The New Testament of American Bible, Amerika Bible nih, Amerika Bible. Apakah kamu percaya? Yohanes 1 ayat 1 sampai Bams, dengarkan dulu Bams. Apakah kamu percaya dengan Yohanes itu? Percaya nggak? Jawab dulu itu. Bams, jawab dulu Bams. Percaya atau tidak? Yahudi. Percaya atau tidak? Nih, dikatakan percaya atau tidak? Oh, kamu nggak menjawab pertanyaannya. Saya ke Pak Dani aja. Selamat sore Pak Dani, bagaimana? Apakah sudah meninggalkan Islam? Selamat sore Pak Edi. Oh, Pak Dani. Jadi tugas kita sebagai manusia berbeda keimanan bukan berarti kita memualafkan atau murtadkan. Itu mindset berpikir yang salah. Ya, jadi menurut Anda Pak Dani, konsep kita. Gini Pak Dani, menurut Anda Pak Dani, murtadkan ataupun memualafkan itu salah, itu sangat fatal. Ya, oke, baik. Makanya itu namanya cacat pikir. Kita harus menghargai. Ya. Kita harus menghargai iman masing-masing. Apa yang Anda tanya? Kita harus menghargai iman masing-masing. Saya tanya sama Anda Pak Dani, apakah Anda percaya bahwa Muhammad menyuruh menghapuskan apapun yang keluar dari dia kecuali Quran? Percaya atau enggak? Enggak. Tidak percaya. Anda tidak percaya dengan Muhammad sendiri? Benar. Itu pada masa itu. Baik. Sebentar dulu. Saya jawab dulu. Simple. Jangan Anda potong lah. Nanti kalau Anda potong Anda framing. Jangan main simple. Kalau simple Anda framing, itu masalahnya. Iya. Dijelaskan dulu dong. Kasih kesempatan menjelas. Ya, sabar Pak Dani. Saya nanya. Masa langsung jawab, tidak diberi kesempatan menjelaskan? Iya. Saya nanyanya simpel. Itu namanya nanti Anda memiliki eksegesis mandiri namanya. Bukan, tidak. Saya tidak mau menafsirkan apapun. Kalau ditanya begitu, mana kitab asli Anda? Sekarang saya tanya, mana original teks yang Anda miliki? Yang mana? Apakah Ibrani atau Pak Dani, Yunani? apa hubungannya itu? Sebentar, saya tampilkan di sini ya. Barang siapa yang menulis dariku selain hendaknya ia menghapusnya. Ini melebar ini Bams, kamu nggak ada remnya Bams. Kalau nggak ada remnya saya turunin Bams. Ya, gini Pak Dani, saya tanya dulu Pak Dani, apakah Pak Dani percaya bahwa Muhammad memerintahkan menghapus ya segala sesuatu yang keluar dari dia kecuali Al-Quran? Silakan. Benar pada masa itu, benar. Oke. Baik. Sangat percaya 100%. Sudah dilaksanakan belum? Ya, sudah dilaksanakan belum? Sebentar, sudah dilaksanakan belum? Nah, kalau Anda menanyakan sebabnya, kenapa? Makanya penjelasan. Pertanyaan saya simpel Pak Dani. Pertanyaan saya simpel. Apakah Anda tidak mau membutuhkan penjelasan? Apakah perintah Muhammad untuk menghapus semua yang keluar dari dia kecuali Al-Quran sudah dilaksanakan oleh umat muslim? Jawab dulu. Iya, sudah dilaksanakan selama Al-Quran itu diturun. Di mana dalilnya Pak Dani? Sekarang. Di mana dalilnya? Supaya Al-Quran itu tidak bercampur. Tunjukkan sama saya tulisan-tulisan tentang Nabi Muhammad. Dengar lu, Pak Dani. Iya, simpel kan? Tunjukkan sama saya riwayat di mana orang-orang pada masa itu. Kok pada masa itu gimana sih? Coba mana riwayatnya orang-orang menghapus hadis di mana? Coba tunjukkan ayat bahwa setelah Muhammad memerintahkan untuk menghapus segala sesuatu dari dia kecuali Quran, kemudian para sahabat menghapus semuanya, mana? Mana riwayat yang mengatakan demikian? Mana? Ada nggak Pak Dani? Halo Pak Dani? Halo Pak Dani? Simpel pertanyaan saya. Apakah perintah Muhammad itu sudah kalian laksanakan? Silakan. Ini tadi pada masa itu sudah dilaksanakan. Mana dalilnya? Pada masa itu sudah dilaksanakan. Dalilnya dong Pak Dani.
Pak Dani, saya minta dalil. Di mana kalau dalilnya? Terus bagaimana punya dalil? Loh, terus Bagaimana Anda bisa dikatakan dalil kalau sudah dihapus? Ya, di Maka mana kita punya dalilnya? otak, punya pemikiran. Kita ada digunakan. Gini. Tidak ada penulisan hadis. Baik. Muhammad Sekarang ketemu Jibril. Dengar dulu Pak Dani. Tanya, ada nggak penulisan pada zaman Rasulullah tentang hadis? Ada nggak? Dengarkan dulu Pak Dani. Saya tanya Anda. Riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad ketemu Jibril di Gua Hiro itu riwayat dari mana? Apakah dari Muhammad sendiri yang menarasikan atau orang lain yang membuat cerita seperti itu? Coba. Coba baca hadisnya. Ada nggak di situ Muhammad bercerita bahwa saya ke Gua Hira, Rasulullah berkata dia ke Gua Hira, kemudian ada Jibril di sana. Saya sebenarnya cuma ngelanjutin apa yang dikatakan Buya Sakur loh. Buya Sakur itu ulama kalian sendiri. Di saat Rasulullah SAW bertemu malaikat Jibril itu belum dikenal, Pak. Belum dikenal. Sekarang pertanyaannya sekarang, apakah itu narasi cerita itu dari apa yang mau Anda benturkan antara Buya Sakur dengan kami? Apakah cerita apa tujuan Anda? Apa motifnya? Mengadu domba. Mau mengadu domba. Pak Dani. Sudah basi, sudah. Pak Dani, apakah cerita tersebut dari Muhammad sendiri atau dari orang yang menarasikan hadis? Coba tunjukkan bahwa Muhammad bercerita, Rasulullah bersabda, aku pergi ke Gua Hiro, kemudian ada ditemui sesosok membawa ini, kemudian mengatakan Iqra dan seterusnya. Itu narasi itu dari Muhammad atau dari penulis hadis? Iya, penulis hadis yang dapat diceritakan dari Siti Aisyah. Kan dari begitu. Di mana Siti Aisyah itu istrinya. Di mana di situ kemudian narasinya dari Aisyah di mana? Anda tunjukkan sama saya di situ narasinya dari Aisyah mana? Anda saya tanya Pak Dani, ada nggak di situ? Anda jangan berpura-pura oleh Aisyah. Jujur aja, Anda kan sudah tahu ada situ. Pak Dani, dengarkan dulu. Anda Pak sudah Dani. tahu. Besok Pak Dani, tahun depan saya sudah masuk ke tahun 9 saya mendalami Al-Quran. Nah, kalau Anda sudah tahu, berarti kalau ke tahun ke-9 mendalami Islam. Pertanyaan saya simpel. Apakah perintah Muhammad untuk menghapus semua yang keluar dari dia kecuali Al-Quran sudah kalian laksanakan atau belum? Sudah, kau udah dijawab berulang kali. Mana? Pertanyaannya kenapa ada hadis? Kenapa ada hadis sekarang? Oke, sudah. Dikarenakan penulisan hadis setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah berakhirnya ayat Al-Quran ditulis oleh siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan tulis hadis mana? Siapa yang memerintahkan tulis hadis? Lah, memang tidak ada diperintahkan, tetapi oleh para sahabat mengambil kesimpulan supaya itu. Perintah untuk menghapus ada nggak? Ada pada zamannya, pada masa Rasulullah masih hidup. Waktu Muhammad sudah meninggal, siapa yang memerintahkan? Muhammad sudah meninggal, gimana dia memerintahkan menulis? Para ulama, yaitu salah satunya adalah keturunan daripada Umar Ibn Khattab. Yang menyuruh ulama. Dengar dulu. Iya, para ulama kan, ulama itu kan warisatul anbiya. Coba baca ini. Ulama adalah warisatul anbiya. Baca ini. Pak Dani, asalnya lagi ngebahas Yohanes 1 ayat 1, Pak Dani. Kenapa Pak Dani malah ngebahas yang ini melebar? Biar lalu. Saya dengan Edi saja, jangan yang lain-lain campur. Setuju. Dengarkan dulu. Rang barang isi apa siapa ayah yang udah mulai harus saya eja enggak kalau nggak dieja kamu ada nggak ngerti pada nih harus saya eja barang siapa menulis ada RI cobalah ya kok jadi begini di sini karena Anda tidak nyambung sudah dikatakan di sini barang siapa sudah saya jelaskan yang menulis kan sudah saya jelaskan selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Kenapa sekarang ada selain Quran? Coba, makanya coba dengarkan ya. Oke, boleh saya ngomong? Silakan. Boleh?
Jangan dipotong. Jangan. Ya. Maka di saat ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka penulisan tentang hadis dilarang oleh Rasulullah. Oke, makanya setelah berhentinya ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu otomatis gugur. Paham nggak? Perintah itu menjadi gugur setelah iya kan di situ kan ada syaratnya. Apa? Coba kamu baca di situ. Selama penulisan Al-Quran, kan lihat di situ. Bisa dipahami? Nah, direnungkan. Pintar sedikit, Edis. Cerdas sedikit. Jangan punya negative thinking. Oke? Ini persoalannya Anda. Ya, makanya Anda gagal paham. Gagal paham, justru saya itu tanya kenapa kalau Muhammad memerintahkan menghapus apapun selain Quran, kok bisa ada selain Quran? Kan itu kan perkataan Muhammad. Apa Pak Dhani tidak percaya dengan perkataan Muhammad itu sendiri yang menyuruh menghapus selain kan Quran? Al-Quran itu kan ditulis kan belum kelar. Wahyu kan turunnya wahyu itu kan bertahap. Selama diturunkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh ditulis tentang hadis. Paham? Coba ke Al-Ayyubi. Itu yang dilarang. Bentar, baik, kita kasih kesempatan yang muslim yang lain, Pak Dhani, ya. Al-Ayyubi, selamat sore Al-Ayyubi. Ya, halo. Nggak bakalan bahas Yohanes 1:1. Bams, gantian. Kasih kesempatan muslim yang lain dong. Anda nggak menghargai sesama saudara Anda muslim. Ya, saya aja belum dimulai kok. Ya, aku aja belum dimulai. Ya, sabar Bams. Al-Ayyubi, Anda percaya bahwa Muhammad menyuruh menghapus apapun kecuali Al-Quran? Itu keterangannya di mana ya? Di hadis. Baik, saya tampilkan dulu. Saya lebih dulu dari Ayyubi. Kenapa saya dilewat, Sebentar, Bam. Sabar, Bam. Saya sabar. Saya lebih dulu dari Dhani, saya lebih dulu dari Ayyubi. Kenapa saya dilewat? Ya, tadinya kan karena kamu lari-lari kemana-mana, Bam. Karena kamu nggak patuh aturan. Dengarkan ini. Al-Ayyubi. Judul awalnya aja Yohanes 1:1, Bis. Nggak ada judulnya itu. Sebentar. Aduh, Bams, kamu kalau ada remnya saya turunin. Gini. Ya. Dengarkan nih. Al-Ayyubi. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku." Perhatikan ini. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Pertanyaan saya sama kamu. Apakah perintah Muhammad ini dilaksanakan oleh umat muslim? Silakan Bang. Al-Ayyubi. Halo Al-Ayyubi. Al-Ayyubi, apakah Anda di sana? Halo Al-Ayyubi, kok membisu? Kalau tidak ini boleh minta didampingi Ustaz. Boleh telepon Ustaz dulu kalau misalnya Inilah kebiasaan Anda ini, suka mengadu domba DPD et Impera. Itu memang dari nenek moyang, dari zaman Belanda. Seperti itu ajaran Anda. Jangan benar lari itu. Kemana-mana, benar, Pak. terbukti, Edis. Saya cuma bertanya. Terbukti nyata. Saya bertanya. Dari nenek moyang, dari Belanda, memang seperti itu. DPD et Impera itu terjadi. Coba Anda sadar aja. Pak Dhani, kalau saya enggak, Pak Dhani, saya Edis juga enggak begitu, Pak Dhani, enggak ngadu-ngadu, enggak lah, Pak Dhani terlalu jauh lah, Pak Dhani jangan begitulah, enggak bisa begitu kata-kata di depan umum, Pak Dhani, enggak boleh. Sebentar, Pak Piong, kita ini orang dewasa, Pak Piong, bisa tahu, kita ini bukan orang-orang bodoh. Iya, tapi Pak Dhani kita mengambil kesimpulan gitu. Bisa tahu. Pak Dhani mengambil konteks kesimpulan. Yang dipikirkan. Konteks pemikiran yang jujur dengan yang tidak, yang mana mengadu domba dengan tidak, itu pasti ketahuan. Kita ini orang berpendidikan, bukan yang bisa dibodoh-bodohi. Iya. Kalau Pak Dhani juga berpikiran gitu, bagaimana dengan timnya Pak Dhani semua, gitu loh, si Juma dan lain-lain. Kan begitu, jangan kita di framing begitu Pak Dhani, nanti kita malah panjang, nggak bagus, Pak Dhani. Pak Dhani, kalau Pak Dhani nggak nyimak dari awal, yang dibahas itu Yohanes 1:1.
Firman menjadi manusia. Ini melebar, malah Padani malah jadi naik panggung gitu, cari panggung. Ini aja belum kelar gitu, malah jadi bulian. Saya kasihan gitu. Pak Dhani Enggak, Pak dimarahin Dhani sama Edis bagus ini. Tadi bagus Pak Dhani sama Edis. Lanjut. Pak Dhani sama Edis bagus. Pak Dhani dimarahin sama saudara muslimnya ini. Ya, Bang harusnya Sali. nyimak Jangan-jangan dulu Bang Sali. gitu. Oh benar, nggak apa-apa, benar apa yang nggak katakan Mbak Bom Alif itu kan saya kan baru masuk. Tema yang Anda bicarakan dengan Bom Alif 2T, nah saya kan tidak tahu. Masa kalian nggak bisa Kenapa baca temanya santai Kenapa sore. Anda tidak Santai sore Kenapa temanya. Anda tidak mentuntaskan kepada Bom Ali 2T? Kenapa tidak dituntaskan? Kok melebar kemana-mana? Nah, Benar kata yang melebar dikatakan Bom Ali 2T Ya, itu. justru Tuntaskan Bang dulu Sali baru satu-satu. datang. Iya, Bang Sali baru datang. Yang di sini dari awal itu saya, dari siaran saya yang di sini dari tadi. Saya sudah tahu pembicaraan udah kemana-mana dari tadi itu. Mau dibahas Sudah nggak, Dis? Hah? Tentang kaum himne. Dia mengatakan kalau Bible Amerika aja mengatakan kalau Yohanes 1 ayat 1 itu sampai 14 itu bukan dalil. Mau Gini dibahas aja. nggak? Kalau enggak aku nggak maksa loh. Gini Nanti aja, cari juga Bang Edis. Cari juga tentang kitabnya dia, kan begitu. Nggak boleh kitab Yang kita dibahas di Indonesia dengan Yohanes kitabmu 1 ayat 1. gitu loh. Baru kita bisa saling diskusi. Jangan ngambil dari mana-mana. Nanti kalau ngambil dari mana-mana juga Edis, nanti kamu bilang salah. Lalu di framing menista. Nggak boleh, jangan pancing-pancing. Gini, dalam Alkitab The New Testament of the New American Bible, Amerika Bible loh, apa mau disebut bidat, mengatakan bahwa Yohanes 1 sampai 18 bukanlah bagian dari Injil Yohanes. Gini aja, Bams. Siapa yang benar? Ya, gini aja Bang Sali, ya. Kamu kan tidak percaya dengan Injil Yohanes. Ya kan? Orang Kristen di sini juga nggak percaya dengan hadis yang kamu berikan. Kan udah nggak jelas, diskusinya udah nggak jelas. Sekarang gini aja, kembali kepada diri masing-masing. Gini loh, Bams. Iya. Bams, gini aja, Bams. Kamu sendiri sama Muhammad tuh percaya nggak sih? Mau balik bertanya lagi? Enggak, kamu saya tanya, kamu percaya nggak dengan Muhammad? Wajib, itu kan itu rukun rukun iman yang keempat. Kalau Muhammad menyuruh menghapus apapun dari dia kecuali Quran, percaya nggak kamu? Percaya. Oh, sekarang pertanyaannya, dilaksanakan nggak itu? Ya, dilaksanakan nggak itu? Satu ya. Kita kembali Yohanes 1 dilaksanakan nggak? Perhatikan ini. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Dilaksanakan nggak ini? Ini kan udah saya jelaskan, Edis. Ini bagian saya, Edis. Saya sudah jelaskan dengan begitu panjang lebar bahwasanya pelarangan itu di saat turunnya ayat suci Al-Quran. Setelah terlaksana, selesai penulisan kitab suci Al-Quran, maka otomatis pelarangan itu batal demi hukum. Kan Anda kan orang hukum. Seharusnya Anda bisa berpikir, bagaimana lagi saya mau menjelaskan? Bagaimana caranya saya ini mau menjelaskan lagi? Coba Anda renungkan. Itu namanya batal demi hukum. Anda tahu itu. Silakan, makasih. Di mana? Di sini batal demi hukumnya, di sebelah mana? Nah, itulah yang saya katakan ditulis di situ. Selama ayat suci Al-Quran ditulis pada zaman Rasulullah, maka dilarang menulis hadis supaya tidak bercampur aduk antara hadis dengan Al-Quran. Oh, jadi penulisan hadis terjadi kapan? Ya, jadi penulisan hadis. Makanya kita buktikan. Jadi penulisan hadis terjadi kapan? 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Penulisan hadis ditulis setelah 70 tahun. 70 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian itu diawali, dengar dulu. 70 tahun itu adalah yang menulisnya adalah cucunya Abu Bakar, cucunya Umar Ibn Khattab yang bernama Salim. Kemudian tulisan Salim itu dihancurkan waktu perang, sekali lagi ya, perang dengan Mongolia. Oke. Dan ditulis kembali oleh siapa? Bukhari Muslim setelah 120 tahun dan sampai 200 tahun. Paham?
Ya, Kurang jelas lagi pertanyaannya saya simpel. menjelaskan ini. Apakah Ya, kurang jelas? pertanyaan saya- Makasih. Ya, pertanyaan saya simpel. Simpel Pak Dani, nggak usah ruwet. Penulisan hadis dilakukan berarti pada abad keberapa? Kan sudah saya jelaskan, itu kurang jelas ya. 70 tahun Pada abad setelah keberapa? wafatnya Rasul, 70 tahun Ya, setelah ada wafatnya abad Rasulullah. keberapa itu? Abad keberapa Ya, itu? tinggal Anda itu sendiri. Oke, baik, taruhlah abad Rasulullah ke-8. wafatnya tahun berapa? Abad ke-8 berarti. Rasulullah 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah itu abad ke-7 Iya, masih berarti Edis. abad ke-8. Abad ke-8. Jadi 70 tahun itu abad ke-7. Oke. Karena Tahun berapa? Rasulullah Tahun berapa? wafat Ya udah, baiklah, 3632 baik, sama ikuti, saya 70 turutin. berarti sekitar berapa itu? Lebih kurang 697. Baik, taruhlah abad ke-7. Belum 700 kan? Baik, Abad baik, taruhlah ke-7. abad ke-7. Baiklah, taruhlah Ya. abad ke-7. Ya. Di mana ada manuskrip Quran yang berasal dari abad ke-7? Manuskrip hadis. Manuskrip hadis. Nah, kalau manuskrip hadis itu sudah saya katakan dia hancurkan waktu perang Mongolia. Waduh. Orang Barat. Itu kan dari di Irak itu kejadiannya. Oke, teman-teman, silakan Apalagi? lanjutkan. Saya Kemudian Silakan, ditulis ulang oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Sunan Abu Daud pada abad Jadinya kalau Yohanes 1 ke-8. ayat 1 ternyata ayat palsu. gini. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Gimana, Dis? Gini loh. Ya, sudah saya bilang. Siapa yang tersesatkan, Dis? Gini loh. Dengarkan dulu. Kamu udah saya bilangin kalau di channel saya ini nggak boleh menghujat. Enggak Kalau menghujat. menghujat, Ini ada iya. artikel. Kamu kalau dibilangin dengar dulu, Bams. Kamu kalau dibilangin kalau Quranmu palsu, kejang-kejang nggak kamu? Enggak, silakan buktikan aja. Bukan kamu yang kejang-kejang. Bukan kamu yang Tadi saya kejang-kejang. sudah baca itu apa hadis tadi tuh, tapi nggak usah ditampilin lagi, ntar takut mental lagi gitu. Gimana? Sudah baca tadi yang ditampilkan itu, tapi tidak usah ditampilkan dulu gitu, takut mental lagi ini koneksinya. Oke, jadi kamu percaya nggak kalau Muhammad melarang bahkan memerintahkan untuk menghapus apapun kecuali Quran? Enggak, itu maksudnya melarang menulis sesuatu yang apa bertentangan dengan Al-Qur'an gitu. Terjemahan Maksudmu kamu mau benerin perkataan Muhammad? Enggak, terjemahan yang sebenarnya itu. Jadi Terjemahan yang benar gimana maksudnya? melarang menulis sesuatu yang maksudmu kamu mau bertentangan bilang dengan yang Al-Qur'an gitu. maksudmu kamu mau bilang yang nerjemahin itu bego? Iya, terjemahannya itu kurang tepat. Kurang tepat. Artinya yang menerjemahkan itu apa namanya mohon maaf bodoh begitu. Itu kan Anda yang bilang begitu, saya nggak bilang begitu. Loh, kan Anda bilang terjemahannya kurang tepat, berarti salah dia dalam menerjemahkan, kan gitu. Betul atau tidak? Iya, kurang tepat. Ini apa yang lebih paham tentang hadis orang Islam sendiri atau orang di luar Islam gitu?